Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perjalanan menuju ke Jakarta kali ini saya menumpang bis Budiman Bandung Wonosobo dengan unit intercooler dengan kode IL287. Perjalanan yang dimulai pukul 12:30 ini ternyata sampai di Cilenyi sudah pukul 20. Ya, intercooler ini sangat istimewa karena segalanya masih ori, dashboardnya masih ori, tapi mesinnya halus dan nyaman dinaiki. Saya sebenarnya naik bis yang ketiga ya, karena yang pertama Wonosobo Cimahi nggak mau berhenti karena penumpangnya sudah penuh, bahkan sampai di joknya kondektor juga sudah penuh. Yang kedua tidak begitu penuh tapi tidak mau berhenti karena sopir sendiri tidak memakai kondektor. Dan yang kedua ini adalah Wonosobo Bandung atau Cicahem. Bedanya yang Cimahi ini langsung menuju ke Cimahi, tidak masuk ke Tasikmalaya untuk store ya, tapi store-nya di SPBU Gentong. Nah, yang ketiga ini adalah yang Wonosobo Cimahi, kebetulan bersama kondektor Pak Agus Sudrajat. Ini banyak kenal personil yang ada di Karangpucung. Nah, enaknya ini kedua orang ini tidak merokok, jadi tidak ada bau-bau asap di dalam kabin bis kecuali asap kendaraan. Tidak lama dari perjalanan kami, kemudian kami masuk ke Terminal Banjar, dan karena tidak ada yang naik, kita langsung bablas mengisi solar di SPBU Karangkamuyan. Kalau didengerin mesinnya ini masih mantap ya, stabil. Dan usai isi solar kita langsung dus menuju ke arah Ciamis untuk kontrol di terminal Ciamis dan langsung bablas untuk store di area SPBU Gentong. Yang saya senangi dari pengemudi ini orangnya cukup alim. Tadi sebelum memasuki SPBU Karangkamuyan itu di jari tangan kirinya itu ada counter digital ya untuk menghitung jumlah zikir yang dia ucapkan selama perjalanan. Tapi setelah sholat zuhur dilepas. Ini orangnya ini ustadz ini. Perjalanan hingga terminal Ciamis ini terbilang sangat lancar karena memang jarang ya kendaraan itu jalan di siang, apalagi tengah siang yang panas. Beberapa orang tadi sudah turun sebelum masuk ke terminal Ciamis karena memang keluarganya menjemput di luar terminal. Dan kita dengan sekitar 25 orang di dalam bus menuju ke arah Bandung.
jalan kosong di area Cihaur, tapi tidak ngegas juga ya teman-teman ya. Saya senangnya dengan yang seperti ini, sangat berhati-hati di jalan, bahkan untuk menyalip sepeda motor pun tidak serta-merta membunyikan klakson. Khawatir yang ada di depan kita itu kaget dan malah emosi kepada kita. Di L287 ini kata sebelah saya, yang duduk di sebelah saya kebetulan ini dapat yang paling depan. Setelah 2 kali pindah, karena yang pertama itu di urutan keempat, terus kemudian pindah kedua, kok dua-duanya sama, sandaran punggungnya itu rusak. Jadi kalau disendiri bablas ke belakang, kan kasihan yang belakang. Dan kebetulan yang depan ini tadi ikut turun di Ciamis, jadi bisa saya tempati. Dan sebelahnya adalah seorang driver untuk Budiman jurusan Tasik Tangerang. Kata beliau, Tasik Tangerang pun itu base-nya itu sudah penuh, hanya menyisakan 2 bangku kosong yang tidak terpesan secara online. Jadi aplikasi online-nya Budiman ini sudah efektif berjalan, terutama untuk hari-hari libur panjang seperti kali ini ya, libur Idul Adha yang sampai 4 hari, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Pasti banyak yang pulang dan memanfaatkan kemudahan aplikasi Budiman Mobile untuk mendapatkan bangku atau jok. Selepas dari Cihaur ini kita memasuki area Gentong, tapi kok ternyata dari arah sebaliknya ini kendaraan nampak rapat. Sebelah kiri kita ini adalah timbangan untuk kendaraan truk bermuatan. Nah, di depan sana ini adalah SPBU Gentong, dan kita akan masuk di SPBU Gentong untuk menunggu Pak Kena ini tor dari penghasilan hari ini untuk Wonosobo Bandung. Bis Wonosobo Bandung ini nanti sesampai di Bandung sore hari atau malam hari akan istirahat, dan paginya baru jalan kembali. Sebagaimana ketentuan di PO Budiman, bis istirahat 12 jam. Kebetulan juga di sini kita pas adzan zuhur, jadi saya dan Pak driver ini menjalankan sholat zuhur. Tidak lama, sekitar 20 menit kita berangkat lagi dan langsung dihajar kemacetan di Tanjakan Gentong. Sangat susah karena di sisi kanan mobil-mobil pribadi ini terus merangsek menutup ruang untuk bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Dan ini dimaklumi kemacetan ini karena adanya proyek di ujung Tanjakan Gentong yang pertama. Cukup lama teman-teman, dan cukup khawatir karena ini kan
menyudut ya jalannya ya, nanjak gitu. Kalau rem tangan kurang berfungsi dengan baik ya deg-degan juga kita. Untung bis ini sangat terawat, remnya juga bagus. Tapi kabar dari yang sebelah saya tadi, yang sopir dari Tasik itu, yang Tasik Tangerang itu bilang bahwa kir ini tinggal sekali ini ya, kir bis untuk yang IL ini tinggal sekali. Untuk selanjutnya sudah nggak bisa kir lagi, dan katanya bis akan dijual ke arah Sumatera sana, karena di Sumatera IL atau Intercooler 1521 ini masih bisa menjalani kir. Kabarnya juga untuk yang 1518 Donking itu juga kir sekali, tapi ya kita nggak begitu percaya juga kan ya teman-teman, tanpa ada klarifikasi dari pihak manajemen atau pihak-pihak lain yang lebih tahu, yang bisa kita konfrontasi informasi. Ini kita di tanjakan gentong yang panjang, namun saat ini sudah sangat diperluas. Dulu hanya 2 jalur, tebing yang di sebelah kiri ini kemudian dipotong menjadi 1 jalur, menambah 1 jalur lagi, dan dilakukan pemupukan atau geotekstil permukaan tebing supaya tidak longsor. Nah, banyak kendaraan yang gagal nanjak nih, ada Toyota Rush di sebelah kiri kita ini gagal nanjak, dan tadi yang mobil putih itu yang di depan kita itu juga gagal nanjak, yang kemudian diganjel-ganjel dan sebagainya. Kalau melihat kendaraan sampai ambil kanan pol ini, kemungkinan ini dibikin buka tutup. Cuma sayangnya ya, kadang-kadang nggak begitu tawaduk teman-teman ya. Sudah enak di kanan, ada yang geser ke kiri, dan malah mengunci kendaraan sebelah kiri yang harusnya bisa nanjak lancar. Dan ternyata ini sekarang yang sebelah kiri sedang trouble. Loh, lah ini teman-teman, malah disuruh bablas melewati cowakan jalan. Ini yang saya nggak tahu ya. Malam lewat ya sepi begini, siang lewat ya sepi. Sebenarnya ini dikerjainnya itu jam berapa gitu ya, atau pagi saja. Nah, ini kan malah jadi gimana ya, jadi 2 arah, tapi ya pengorbanan wong itu bawahnya batu keras atau tanah. Nah, buka tutup di sini teman-teman, di jalur lintas gentong ya, dibuat 2 jalur. Nanti kalau urutan yang nanjak ini sudah habis, baru dibuka yang arah turun. Nah, ini kita ada di tanjakan paling tinggi. Sekitar kita adalah pemandangan indah. Masih menyusuri jalur searah di tanjakan gentong. Nah, tiba-tiba sebelah kiri ini ada 2 buah truk box yang menyalip kita, sehingga ini nanti agak menyulitkan ketika kita berada di area macet.
Usai menyelesaikan tanjakan yang ketiga di Kadipaten ini, ternyata macetnya luar biasa dari Kadipaten sampai dengan pertigaan alun-alun Malangbong. Oh iya teman-teman, bis ini tidak menyediakan colokan charger ataupun colokan USB untuk mengisi daya HP. Bahkan untuk Pak sopir dan kondektor ini juga bawa power bank masing-masing untuk mengisi daya di HP-nya. Dan setelah Malangbong ini kita cukup lancar, dan ternyata di sini masih diberlakukan satu arah. Oh ya teman-teman semuanya, untuk yang Wonosobo Cimahi ini kalau naik dari area Karangpucung ini tarifnya adalah 125.000, meskipun kita turun di Cileunyi karena tidak ada tarif kawasan untuk Cileunyi. Tapi berbeda dengan Bandung Wonosobo yang apabila kita naik dari Cileunyi sampai di Karangpucung itu tarifnya hanya 115.000. Nah, untuk teman-teman yang mau berangkat dari Cileunyi ke arah timur, terutama ke arah Karangpucung, itu di siang hari mungkin atau di sore hari agak susah mendapatkan bis jurusan Bandung Karangpucung. Nah, salah satu alternatifnya adalah yang Bandung Wonosobo. Jangan memilih yang Bandung Magelang, karena yang Bandung Magelang itu tarifnya adalah tarif Bandung Magelang eksekutif yang tiketnya sekitar 165 sampai 195.000. Juga untuk yang Jakarta Tasik itu
tarifnya adalah tarif Jakarta ke Tasik, yaitu 125.000. Jadi pilihannya untuk teman-teman adalah Bandung Karangpucung atau Bandung Wonosobo kalau dari Cileunyi. Tentu yang saya katakan ini adalah pilihan untuk Budiman. Teman-teman bebas memilih bis yang lain, misalnya Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu juga dari Cileunyi sampai ke Karangpucung tiketnya seharga 115.000. Dan berbeda ini ya dengan bis-bis yang lain. Untuk yang Bandung Wonosobo, dari Wonosobo menuju Bandung yang saya naik ini atau menuju Cimahi ini, istirahat makannya sudah dilakukan di Lumbir, di rumah makan di SPBU Lumbir. Jadi ini nanti sudah tidak ada lagi istirahat makan. Istirahatnya sudah selesai tadi. Yang pertama waktu ngisi solar di Karangkamulyan, dan yang kedua waktu store di Gentong. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau naik bis ini, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terutama untuk buang air kecil maupun untuk makan dan sekedar makanan kecil misalnya. Hanya ada di 2 kesempatan tersebut. Tapi di Ciamis juga banyak pedagang yang masuk, asongan yang masuk menawarkan dagangan. Ini alhamdulillah lancar ya, masih kosong. Di depan sana itu ada apa itu, bus apa truk. Dan ini kan dikawal Pak Polisi di kiri jalan, kanan jalan, supaya kita tetap lancar. Sepertinya ini sudah di Lewo ya. Nah, ini mobil-mobil diberhentikan, disuruh berhenti di sisi kiri. Ini Pasar Lewo, masuk area Garut. Nah, yang di SPBU juga banyak yang mau mengarah ke timur, tertahan karena masih diberlakukan satu arah. Ini sudah bersiap-siap mau jalan di kanan kita ini. Panjang sekali teman-teman ya. Sudah panjang hujan ya. Nah, di sini nih kita mulai mandek lagi, mulai terjebak di kemacetan. Awalnya kita berpikiran bahwa di depan sana ada budalan atau ada bubaran pabrik sepatu ya, tapi ternyata sudah lewat dan kita masih terjebak macet. Nah, ini Pak Polisi sudah di tengah jalan. Sebelah kiri kita ini mobil-mobil yang mau keluar dari SPBU juga sudah ditahan. Cuma yang kita mikir, kok sejauh ini ya pemberlakuan satu arahnya sampai hampir menuju ke Limbangan.
Nah, kalau lawan yang di kiri kita ini memang dia nggak ada lawan ya. Keluar jalur pun nggak masalah. Hajar sudah. Karena Pak sopir ini baik hati ya kita kasih ya. Ini dikasih kesempatan untuk masuk ke arah jalur kita atau ke kanan. Nah, ini macet ini karena di depan kita ini sudah adep-adepan, titik di mana dua jalur hampir diberlakukan. Jadi yang di kanan kita ini nanti akan pelan-pelan bergeser ke kiri menuju ke jalur kita. Truk biru yang di depan kita itu sudah ngasih sen ke kiri, mau masuk ke barisan. Dan ini para pengendara motor sudah mulai menerobos yang lawan arah. Nah, ini teman-teman, Pak polisi mengawal yang akan segera memasuki pelayanan dua arah. Sudah seperti pelepasan pawai saja. Motornya banyak sekali, didukung oleh bis Budiman di belakangnya, berderet juga. Ada 3 bis Budiman. Tasik Bekasi, ini first classnya Budiman. Di atas super eksekutif. Tasik Jakarta ini yang premier class, yang 125.000, tapi memang nyaman sekali. Ini menggunakan sasis 1626. Pangandaran Soreang, ini sasisnya 1526. Dan di belakangnya ada Tasik Bekasi dari Prima Jasa yang biasanya menggunakan sasis Hino RG. Demi Allah dia sampai pakai jeng si Saiful, aing yakin dia banyak sore yang dilihatkan aja. Aing kan ngomong gitu demi Allah lagi cari teh Jakarta. Dia yakin aing banyak sore yang dilihatkan aja. Banyak sore yang di setelan sama. Bumbu panjang teman-teman semuanya. Ini rest area Pananjung untuk rest area Budiman. Tinggal 1 bis ini karena rencananya akan pindah di sebelah kiri. Nah, ini repot sekali kan kalau satu arah ini ada ambulan di mana dia berarah yang berlawanan. Pangandaran Bandung ini senasib ini IL ya. Intercooler nomor seri 234 juga tinggal sekali kir katanya. Nah, ini buktinya, ini pabrik sepatu sudah kosong, tidak ada pergerakan karyawan, jadi boleh dikatakan buka tutup satu arah ini bukan untuk antisipasi karyawan. Dan kita memasuki lingkar Nagrek. Biasanya di sini orang terus gas-gasan mencapai dulu-duluan gitu ya. Karena itu tadi jalurnya satu arah. Dan ini sudah telat, ini sudah sore jam 5 lebih. Kalau targetnya itu ya jam 5 itu sudah sampai Cilenyi.
Tapi ini jam 5 masih berada di lingkar Nagrek. Di titik ini kita terlanda macet karena adanya kecelakaan di mana dam truk besar itu mungkin terlalu minggir ya, jadi dia guling ke kanan. Tidak begitu berpengaruh sih, tapi juga mengurangi space untuk 3 jalur. Karena ini ada beberapa truk yang juga berhenti memberikan simpati kepada yang sedang kecelakaan. Ada 3 truk dam truk raksasa yang berada di sisi kanan. Setelah itu ya kita bebas lagi menjadi 3 jalur lagi. Di atas kita ini adalah rel kereta api, dan di bawahnya diberikan lengkung yang atasnya ada jaringnya atau ada streamingnya, supaya jika ada sesuatu yang jatuh dari atas tidak langsung mengenai kendaraan. Dan ini teman-teman, kita di Rancaikek ternyata dari Cicalengka sampai Rancaikek juga ada proyek pengerukan ulang cor-coran jalan. Saya jadi mikir kok nggak sekalian aja dulu waktu ngecor itu dibagusin, jadi nggak dikit-dikit bongkar gitu ya. Kalau seperti ini kan dari 3 jalur menjadi 2 jalur, ya akibatnya ya tetap macet. Dan akhirnya saya sampai di Cilenyi itu sudah jam 8 kurang. Jam 8 kurang sudah setelah adzan Isya ya. Saya turun di Cilenyi ini untuk melanjutkan perjalanan dengan karunia bakti di part kedua. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.